Oke, teman-teman semua, kita lanjutkan pembahasan kita dan kita akan membahas mengenai muatan dari medan Klein Gordon gitu ya. Nah, jadi medan Klein Gordon kompleks itu menunjukkan keberadaan dua keadaan yang berbeda namun memiliki massa yang sama, yaitu ket K dan ket K tilde, di mana ket K itu adalah keadaan hasil eksitasi oleh operator pencipta Adegger dari keadaan vakum, dan juga ket K tilde itu adalah keadaan eksitasi dari operator ya dari hasil penciptaan oleh operator pencipta B Dagger terhadap keadaan vakum. Nah, untuk mengetahui apa makna dari keberadaan dua keadaan itu, maka kita dapat tinjau sifat simetri dari sistemnya. Jadi, misalkan kita lakukan transformasi fasa global, yaitu V menjadi V aksen sama dengan E pangkat minus I theta V, dan juga V Dagger menjadi V aksen Dagger sama dengan V Dagger E pangkat I theta gitu ya. Nah, jadi kita gunakan data itu adalah parameter transformasinya, parameter fasenya. Nah, apabila transformasinya itu adalah transformasi infinitesimal, yaitu θ-nya itu sama dengan epsilon yang sangat kecil, maka kita bisa deretkan E pangkat minus I theta dan juga E pangkat I theta dalam deret Taylor, dan kita ambil dua suku pertama, sehingga kita akan dapatkan persamaan transformasi seperti ini. Nah, dengan selisih medan hasil transformasinya, yaitu delta V itu sama dengan V aksen X minus V X sama dengan minus I epsilon Vx, dan juga V Dagger itu sama dengan V aksen Dagger minus V Dagger. Nah, ini tidak lain adalah I epsilon V Dagger gitu ya, V Dagger. Nah, selisih dari rapat Lagrangiannya itu adalah seperti ini, rapat Lagrangian akhir dikurangi rapat Lagrangian awal. Ini kalau kita tuliskan, kita akan memiliki bentuk seperti ini. Kemudian kita substitusikan nilai V aksen Dagger dan V aksen dalam suku E pangkat I theta maupun E pangkat minus I theta V, sehingga kita akan dapatkan perumusan seperti ini. Sehingga ini itu bisa dicoret karena fungsi parameter dari transformasinya itu nggak bergantung terhadap ruang dan waktu gitu ya. Jadi itu adalah parameter yang konstan, sehingga kita bisa keluarkan dari turunan dan kita bisa langsung coret. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa selisih dari rapat Lagrangiannya itu sama dengan 0. Nah, jadi terlihat bahwa rapat Lagrangian itu bersifat invarian terhadap transformasi infinitesimal, yaitu transformasi fasa global. Nah, karena sistem bersifat simetri, maka kita bisa mengambil K mu itu sama dengan 0. Jadi ya sebenarnya bebas ya, tapi kita ambil K mu sama dengan 0. Nah, rapat arus empat itu didefinisikan J mu X itu sama dengan parsial L parsial mu V delta V minus K mu gitu ya, yang sudah kita dapatkan mengenai operator muatan. Nah, untuk medan skalar kompleks, suku pertama itu berisi dua komponen, yaitu parsial L parsial dari parsial mu V delta V, dan juga ditambah dengan parsial L parsial mu V Dagger delta V Dagger, dan itu tidak lain adalah seperti ini. Nah, ini kita bisa kumpulkan dan kita akan dapatkan seperti ini atau seperti ini, dan kita bisa notasikan dalam turunan kiri kanan seperti yang sudah kita definisikan sebelumnya. Jadi turunan kiri kanan parsial mu kiri kanan B itu kan sama dengan parsial mu AB minus A parsial mu B gitu ya. Nah, karena parameter transformasi itu adalah konstan dan yang tak dimensi, maka rapat arusnya itu kita bisa tuliskan sebagai seperti ini gitu ya. Jadi kita definisikan ini itu sebagai rapat arus yang infinitesimal. Jadi kita tuliskan epsilon J mu itu sama dengan I epsilon V Dagger parsial kiri kanan mu V gitu ya. Dan lain adalah, nah jadi kita bisa dapatkan J mu nya itu adalah rapat arusnya itu seperti ini.
Nah, karena muatan itu bersifat kekal dan memenuhi persamaan kontinuitas seperti ini, jadi muatannya itu didefinisikan sebagai rapat muatan dari J mu J0 gitu ya, rapat muatan 0. Rapat muatan 0 atau rapat arus 0. Jadi Q-nya itu sama dengan integral dari D pangkat 3X J0. Nah, kita substitusikan J0-nya itu seperti ini, atau kita jabarkan seperti ini, hingga kita bisa tuliskan bahwa, nah seperti ini. Jadi V ini kita bisa nyatakan dalam operator penaik dan penurun gitu ya, dengan konstanta di depan. Gimana konstanta ini ya seperti biasanya ya, biasanya seperti akar 2pi pangkat 3 K0 dan seterusnya gitu. Ini kita anggap sebagai konstanta saja, dan ini adalah nilai dari dekomposisi V dalam suku operator penaik dan penurun. Nah, apabila dilakukan pengurutan normal, maka kita dapatkan relasi urutan normal dari Q ket 0 itu sama dengan C seperti ini, D pangkat 3 ket 0, dan ini hasilnya sama dengan 0. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan vakum itu tidak memiliki muatan. Nah, muatan di sini tuh nggak harus berupa muatan listrik ya. Jadi ini seperti ya, muatan ini kan muatan yang didapatkan dari akibat sifat simetri dari rapat Lagrangianya. Jadi menurut teorema Noether kita tahu bahwa ketika ada simetri dari rapat Lagrangian itu maka akan memiliki sesuatu yang kekal. Sesuatu yang kekal itu adalah muatannya. Dan muatan ini itu kita bisa representasikan apa saja. Bisa memang muatan listrik atau mungkin momentum sudut atau lain-lain gitu ya. Nah, selanjutnya kita tinjau untuk keadaan dan eksitasi, yaitu Q. Selanjutnya kita sebut Q urutan normal itu sebagai Q saja gitu ya. Q ket K sama dengan C integral dan seterusnya ini ya. Nah, ket K itu adalah A dagger K ket 0. Ini kita bisa jabarkan bahwa operator B di sini, B dagger maupun B itu ketika bekerja pada A dagger ket 0 atau ket K itu sama dengan 0 gitu ya, karena A dagger ket 0 atau ket K itu adalah keadaan eigen dari operator penaik dan penurun ket A gitu ya. Jadi bukan keadaan eigen dari operator penaik dan penurun B. Nah, jadi kita tuliskan hanya buku A saja yang enggak 0. Nah, ini kita bisa nyatakan sebagai seperti ini. Jadi yang ini kita keluarkan dan ini kita tambahkan dan minuskan A dagger K aksen A dagger K dan juga dikalikan dengan A K aksen gitu ya, sehingga kita dapatkan komutasi seperti ini ditambah suku yang ini. Ini ingat bahwa komutasi ini itu hasilnya adalah fungsi delta Dirac, dan suku di sini itu hasilnya sama dengan 0 karena keadaan vakum udah nggak bisa diturunkan lagi. Dan kita bisa melihat bahwa hasilnya itu adalah C A dagger K ket 0 itu tidak lain adalah C ket K. Artinya keadaan tereksitasi ket K itu adalah keadaan eigen dari operator muatan yang diurutkan normal dengan nilai eigen plus C. Begitu pula untuk keadaan eksitasi ket K tilde, kita bisa gunakan cara yang sama dan kita akan dapatkan nilai bahwa keadaan eksitasi kedua, yaitu keadaan eigen ket K tilde itu ternyata adalah keadaan eigen dari operator muatan yang diurutkan normal dengan nilai eigen minus C. Nah, dengan dua konsep ini menunjukkan bahwa dua keadaan menunjukkan keadaan dengan massa yang sama namun muatannya berlawanan, yang mana ini menunjukkan pasangan partikel-antipartikel. Jadi ketika kita membahas mengenai teori lubang Dirac, itu kan sifat dari partikel dan antipartikel itu memiliki bilangan kuantum yang sama, yang berlawanan gitu ya. Muatannya juga berlawanan otomatis ya. Jadi kita bisa melihat bahwa semua besaran yang simetri atau yang kekal itu saling berlawanan, partikel dan antipartikel, kecuali masanya. Ya, dan memang keadaan ket K itu adalah keadaan yang merupakan keadaan eigen dengan massa yang sama gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa
ket K dan ket K tilde itu adalah pasangan partikel antipartikel dari sifat-sifat yang memiliki mirip dengan sifat-sifat pasangan partikel dan antipartikel. Nah, Hamiltonian yang diurutkan normal kita memiliki bentuk seperti ini, di mana Hamiltonian ini bersifat invarian ketika dilakukan pertukaran A dengan B. Artinya sistem ini bersifat simetri ketika dilakukan permutasi antara partikel dan antipartikel. Nah, jadi kita bisa menunjukkan bahwa teori medan Klein-Gordon kompleks itu menunjukkan partikel spin 0 dengan muatan gitu ya. Nah, sedangkan untuk partikel teori medan Klein-Gordon yang real itu menunjukkan partikel spin 0 tapi tidak bermuatan, karena tadi sudah kita tunjukkan bahwa ternyata keadaan eigennya itu ternyata nilai eigennya itu 0 ketika dioperasikan terhadap operator muatan gitu ya, kalau misalkan real gitu. Nah, tapi kalau kompleks itu ternyata ada dua jenis nilai eigen, yaitu minus dan plus gitu.